طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسباب خراب البيوت: كثير من النساء يلجأن إلى الطلاق أو ربما إلى الخلع، أو كثير من الأزواج كذلك يلجؤون إلى الطلاق. طيب، ما السبب أو ما هي الأسباب التي تؤدي بالزوجين إلى الطلاق وربما حتى من بداية الزواج؟ أولا، قد يكون السبب من الزوج أو من الزوجة أو من أهل الزوجة أو من أهل الزوج أو من كل الأطراف مع بعض. طيب، في هذه الحال نبحث عن سبب المشاكل ونحاول أن نعالج المشكلة. فإن كانت المشكلة من الزوج نصحناه، وإن كانت من الزوجة نصحناها بالتي هي أحسن مرارا وتكرارا. طيب، وإن كانت المشكلة من الأهل منعنا تدخل الأهل بين الزوجين، ولذلك حين تفشي المرأة سرها خارج البيت خلاص هي بذلك تؤدي إلى خراب البيت بنفسها. طيب، وإن كان خراب البيت بسبب الإهمال، في هذه الحال نطبق ما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وهكذا. إن كانت المرأة لا تحسن معاملة الزوج أو تتجاهل الزوج أو لا تتزين للزوج أو لا تطيع الأوامر نعلمها. إن كان الزوج يتجاهل زوجته ولا يعطيها حقها الشرعي نعلمه بالأدب. طيب، إن كانت المشكلة بسبب الشك، قد يحصل أحيانا شك، يشك الرجل في زوجته ربما تخونه، أو تشك المرأة في زوجها أنه يخونها في الحرام. وأنا أقول في الحرام، ربما تشك في الحلال، لأن الحلال هذا ليس فيه مشكلة. نحن نتكلم عن الحرام. أما إن تزوج عليها في الحلال هذا حقه بدون إذن، بدون إذن له أن يتزوج في أي وقت طالما بالحلال. في هذه الحال لابد أن نتأكد من سبب المشكلة ونحاول علاجها. Nah, yang berikutnya adalah keterkaitan dengan apa sih penyebab runtuhnya bangunan rumah tangga, atau apa sih penyebab tenggelamnya mahligai rumah tangga. Tahu nggak apa arti mahligai? Sebuah rumah tangga itu ada nakhoda dan ada penumpangnya. Jadi ibarat sebuah kapal. Nah, apa yang menyebab kapal yang namanya kapal rumah tangga itu tenggelam? Nah, apakah, coba kita perhatikan pada zaman sekarang, banyak sebentar aja orang sudah melakukan perpisahan. Sang suami sangat gampang mengucapkan kalimat-kalimat talak, cerai. Begitu juga sang istri sangat gampang untuk melapor ke hakim, kemudian meminta khulu. Kalau dari suami namanya talak, kalau dari istri namanya khulu. Ya, dan fasah dari hakim ketika dia meminta itu kepada hakim. Apa penyebabnya itu? Apakah itu penyebabnya atas kelalaian istri atau kelalaian suami, atau kelengahan mereka terhadap kewajiban mereka, atau sengaja mereka berbuat seperti itu, atau terkadang banyak juga kita jumpai adanya pihak-pihak ketiga. Pihak-pihak ketiga jangan pernah berpikir pelakor, ya, atau ada laki-laki lain atau adanya perempuan lain. Terjemahkan terkadang tanpa kita sadari, adanya laki-laki lain atau perempuan lain itu adalah orang tua kita. Nah, maka harus sebagai itu simpul yang sangat rumit, sudah terbelit-belit, maka harus perlahan untuk menyelesaikannya. Jika itu adalah akibat masing-masing pasangan, maka berdua harus introspeksi dan memperbaiki diri, kemudian menerapkan apa yang diajarkan, yang diberikan dan perintahkan oleh Rasulullah SAW terkait bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, banyak penyebabnya, diantaranya mungkin seorang istri yang abai terhadap suaminya, atau tak ada cinta lagi di antara kita, sehingga dia melupakan dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Atau ketika dia muak terhadap istri atau suaminya, karena itu kan tak ada asap kalau tak ada api kan.
Nah, kenapa seorang suami itu muak terhadap istrinya? Ya seperti kita bahas di awal tadi. Ya kan? Dia lihat, dia ngomongnya astagfirullahaladzim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba ketika dia lihat dia masya Allah, kira-kira terjadi nggak kebosanan? Coba kalau dia lihat subhanallah. Tapi kalau dia dilihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Dia berlindung terhadap setan. Ya, kalau dia berlindung berarti pengen kabur. Nah, jangan sampai hal-hal ini terjadi. Sedikit demi sedikit diperbaharui introspeksi menjadi yang lebih baik. Sehingga insya Allah terciptalah kehidupan berumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih. طيب قد يكون سبب خراب البيت بسبب قلة المال، يعني الزوج مثلا فقير أو لا يستطيع العمل. في هذه الحالة ننصح الزوجة بالصبر، لعل الله عز وجل يغير الحال ويبدل الأحوال. طيب إن كان الزوج بخيلا معه لكنه بخيل، كثير من الرجال معهم لكن يبخلون، هؤلاء نعلمهم ونذكرهم بالله عز وجل ونرغبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك بها أجر، ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. تمام. إن كان الزوج لا يريد أن ينفق على أولاده نعلمه أن الإنفاق على الأولاد هذا جهاد في سبيل الله، والعمل على هؤلاء العيال وعلى هذا البيت هو جهاد في سبيل الله عز وجل. Nah, satu hal tadi kelupaan, di antara juga yang menyebabkan runtuhnya atau tenggelamnya mahligai rumah tangga adalah kecurigaan. Curiga, contoh Erlin itu curiga sama suaminya. Nah, ini juga menyebabkan runtuhnya dan hancurnya rumah tangga. Nah, dia mencurigai jangan-jangan suaminya melakukan perbuatan haram, berzina, selingkuh. Nah, hal-hal ini patut kita patut kita pertama memastikan. Kalau emang seperti itu yang dia curigakan, maka ma'azallah. Karena dia takut suaminya terjatuh kepada hal yang haram. Tapi kalau kecurigaannya terhadap yang halal, nah ini nggak boleh kita mencak-mencak. Paham nggak curigaan terhadap yang halal? Bukan poligami, nikah lagi yang halal. Kan halal tuh kan. Nah kalau yang kayak gini nggak apa-apa. Ini saya mengatakan. Nah itu nggak apa-apa. Hanya saja mungkin kalian tidak menerimanya. Tapi kalau dibicarakan dengan baik, insya Allah Allah meridhoinya. Nah kemudian satu hal yang merupakan penyebab juga runtuhnya mahligai rumah tangga adalah apa itu? Kok mani? Mani apa? Hepeng, nah, fulus. Oh, uang. Nah, kalau seperti ini keadaannya, apa yang harus dilakukan dari istri? Maka kita nasihatkan supaya istri itu bersabar. Kalau emang tidak punya uang, seperti dikatakan seorang suami hendaknya ketika dia dalam keadaan fakir maka berikan apa yang dia mampu. Tapi bagaimana ceritanya kalau suaminya ada uang tapi pelit? Gimana tuh Fitri? Tabok? Wah, nggak boleh tuh. Maka berikan nasihat juga kepada sang suami bahwasannya perhatikan bahwa sesungguhnya memberi nafkah keluarga, memberi nafkah istri itu pahalanya lebih besar dari memberi nafkah atau bersedekah kepada apapun dan kepada siapapun. Paham? Maka dikatakan kita memberikan satu suapan, seorang suami memberikan satu suapan ke mulut istrinya, itu dia mendapatkan pahala. Bayangkan nanti kalian kalau nikah, Mas mau pahala enggak, kata dia. Mau suapin dong gitu. Kenapa? Rasulullah mengatakan satu suapan yang diberikan seorang suami ke mulut istrinya mendapatkan pahala. Maka seperti itulah harus kita nasihatkan kepada masing-masing. طيب قد يكون سبب خراب البيت أيضا بسبب المخدرات.
والمسكرات التي يتعاطاها بعض الشباب فتؤثر على عقولهم أيضا كالخمور الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث وأم الكبائر، تلعب بعقل الإنسان فتغير مزاجه وأعصابه فيدخل إلى بيته كأنه وحش كاسر يضرب زوجته ويعاملها بوحشية هي والأولاد كذلك، وقد يؤدي إلى خراب البيت. فلذلك نعلم الشباب وننصحهم بأن نقول لهم بأن هذه المخدرات، هذه المسكرات، هذه الخمور هي محرمة لأنها تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. Hal berikutnya yang menghancurkan kehidupan rumah tangga adalah hal-hal yang memabukkan, minuman keras, narkoba, narkotik, itu kan, dan hal-hal yang sejenisnya. Karena apa? Gak kebayangkan jika seorang laki-laki atau istri mengkonsumsi ini, ketika dia masuk rumah, dia bukan sebagai manusia, tapi sebagai binatang buas. Dia tidak lagi mengenal rasa kasih dan sayang. Ketika dia datang, dia pengennya marah aja. Maka jika laki-laki melakukan itu, dia akan menghajar, menzalimi, dan menganiaya istri. Begitu juga sebaliknya, istri juga seperti itu karena hilang akal sudah. Maka na'udzubillah, jagalah diri dan nasihati orang-orang terdekat untuk menjauhi hal tersebut. وآخر شيء النظر أو متابعة وسائل الإعلام والتقليد. الكثير منا يعني مغرم وهائم بالأفلام والمسلسلات التي لا قيمة لها، يعني نحاول أن نختار الشيء الهادف حتى لا نقلد كل شيء، لأن الكثير من السيدات أو البنات يقلدون هذه الأفلام والمسلسلات ويريدون أن يكونوا مثل النجمات في التلفزيون ويفعلون في أشكالهم الكثير، يغيرون من خلق الله عز وجل. وكذلك بعض الرجال قد يفتن بمن تظهر في التلفاز جميلة جدا فينظر في البيت فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك نحذر من هذا جيدا. بارك الله فيكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan akhir yang gak kalah penting, penyebab hancurnya kehidupan rumah tangga adalah apa? Media. Tahu media? Baik itu sifatnya media massa seperti cetak atau elektronik ataupun sosial. Coba perhatikan, ini buat kalian-kalian yang tergila-gila atau kalau kita bilang maniak. Bukan sosmed aja, televisi, sinetron, drakor. Sampai kalian tahu bahasanya ya, Mas Yopi, Pak Yopi bilang BTS, kalian bilang BTS. Itu perhatikan hal ini tanpa sadar kalian sedang menyalakan api di calon rumah tangga yang akan kalian bangun. Kenapa? Karena yang sedang kita saksikan adalah sebuah kesempurnaan hidup. Iya kan? Laki-lakinya putih, ganteng, banyak duit. Giliran suamiku kucel, jelek, nganggur, hepeng tak ada, hidup lagi katanya. Siapa itu bilang? Siapa yang bilang hidup lagi? Hidup lagi, jelek, ya kan, gak ada duitnya, hidup lagi. Perhatikan ini, tanpa sadar kita sedang meracuni rumah tangga kita sendiri. Kenapa? Perhatikan, televisi bahaya sekali. Oleh karena itu, semenjak satu paket media itu bahaya. Maka dari awal, perhatikan, dari awal setelah ana mengenal sunnah, nggak ada di dalam rumah ana kotak sabun 4 persegi, nggak ada yang namanya televisi, dan bahkan YouTube pun nggak ada. Di HP ana ada YouTube. Tanya itu Pak Yopi, tanya Ustadz Nababan. Ustadz Nababan bilang, Ustadz sudah lihat nggak YouTube kita sekian subscribe-nya? Belum. Ustadz coba lihat ya. Cara lihatnya kayak mana, Ustadz? Jadi anda nggak tahu cara ngelihat YouTube. Kalau anda mau, anda bisa. Kalau nggak salah kemarin Mas Yopi juga yang maksakan supaya anda subscribe An-Nabati TV. Kenapa? Pertama, anda selalu beralasan sayang kuotanya. Kan sudah implikasinya itu kan.
Nah, lebih daripada itu anak ingin menjauh. Kalau anak lihat sekali, wih seru ini, besok nambah lagi, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Besok pengen lihat yang lain, besok pengen lihat yang lain, besok pengen lihat yang lain. Maka daripada itu, hal-hal yang terkaitan dengan media, anak nggak pernah ngikuti. Media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lain. Kalau Facebook, anak main Facebook, tapi dengan filter yang sangat kuat. Walaupun itu anak harus lebih berwaspada lagi. Perhatikan, di pertemanan anak nggak ada satu orang pun wanita kecuali itu keluarga anak. Maka kalau di antara kalian kayaknya ada 1-2 orang mungkin berusaha untuk apa, nggak pernah anak confirm. Oke? Karena apa? Kalau situ kita udah berhubungan dengan wanita, terus nanti kan nampang toh wanita itu selfie sana selfie sini, paham kan? Nah terus nanti foto ini foto sini, upload ini upload sana. Nah itu semua membuat kita kayak gitu. Belum lagi nanti hal-hal lainnya. Makanya dijaga. Instagram tidak juga. Nah maka kalau untuk Facebook anak hanya untuk ada yang nasihat-nasihat. Pertemanan Facebook anak secara khusus 3.000 lebih. Tapi hampir bisa dibilang semuanya ustadz. Atau semua yang berkaitan dengan Lipia, anak-anak Lipia. Atau kampus-kampus anak dulu. Atau orang-orang yang anak filter orangnya benar. Coba kalian, dulu pernah saat dimana pertemanan anak 5.000. Pakai HP jadul banget dulu. Setiap masuk, anak capek untuk unfriendnya itu habis 4.000. Tinggal 1.000 yang anak kira-kira orang ini adalah anak kenal atau baik. Bayangkan, begitu juga Instagram. Jadi anak buat Facebook untuk ilmu atau untuk dagang, karena anda dagang. Kalau enggak ada. Nah coba kalian seperti itu. Malah anak dapat kabar di antara kalian, wallahu alam siapa, ada yang main TikTokan, ndak pakai jilbab, ada yang main YouTube dan segala macam. Maka ini harus diperhatikan. Jangan kalian tanam benih racun di calon rumah tangga kalian. Seperti nasihat Syekh tadi, jangan sampai ini akan menghancurkan dan merobohkan bangunan rumah tangga itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wa syukran Syekh ala ittalah hadhi, lianna hadha muhim jiddan lahun, lianna fi a'marihinna masyaallah hadha i'lam. Syukran wa nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaru 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 yaru